Mengejutkan, Menhan Prabowo telpon pabrik-pabrik untuk segera produksi massal APD. Erdogan tawarkan alat rapid test virus. Pengamat intelijen Stanislaus Rianta menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki karakteristik bekerja secara diam-diam alias dalam senyap. Dia menepis tudingan beberapa pihak yang menyoroti mantan Danjen Kopassus itu menghilang saat Indonesia dilanda pandemi virus corona. Minimnya alat perlindungan diri atau APD untuk tenaga medis di Indonesia sebagai senjata memerangi pandemi virus corona baru atau COVID-19 disadari oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia lantas bertindak dengan menghubungi beberapa pabrik agar memproduksi massal APD. Hal itu diungkapkan Dhanil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara Prabowo lewat akun Twitter @DhanilAnzar pada Senin 23 Maret 2020. Prabowo melalui Dhanil mengaku sadar bahwa kebutuhan APD untuk tenaga medis di Indonesia saat ini sangat mendesak. Menhan Prabowo sadar betul kebutuhan sangat mendesak terhadap APD, cuit Dhanil. Selain mencari peralatan medis di luar negeri, Prabowo juga meminta pabrik di tanah air untuk memproduksi massal APD. Maka, selain dari luar negeri, beliau juga menelepon langsung pabrik-pabrik dalam negeri, tulis Dhanil. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex adalah salah satu pabrik yang dihubungi Prabowo untuk memproduksi massal APD. Pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini terkenal memproduksi seragam militer untuk NATO. Salah satunya adalah Sritex untuk segera produksi massal dan cepat APD. Dan saat ini sudah dimulai dan dikirimkan perlahan kepada yang membutuhkan, ujar Dhanil. Langkah Prabowo yang menghubungi langsung pabrik untuk memproduksi APD ini dipuji oleh banyak warganet. Nah, ini beneran Pak Prabowo bekerja dengan senyap dan ada hasil pesanan udah siap. Komentar Eliarno 12. Bang Dhanil, salam buat Pak Prabowo. Langkah beliau ini sangat ditunggu rakyat Indonesia di tengah kekhawatiran karena COVID-19 outbreak. Semoga beliau selalu sehat dalam berkarya. Amin. Di lain sisi, Turki tawarkan rapid test virus corona ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Turki dilaporkan telah menawarkan alat pengetes cepat atau rapid test virus corona kepada seluruh negara di dunia. Turki mengklaim alat ini mampu mendeteksi virus corona di tubuh seseorang dalam waktu hanya 1 jam saja. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, Turki juga telah menawarkan alat tersebut kepada Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Ankara. Benar, memang ada penawaran resmi dari pemerintah Turki sekitar 3 minggu lalu melalui KBRI dan melalui Kedutaan Besar Turki di Jakarta. Karena itu banyak negara sudah pesan, termasuk Amerika Serikat, kata Iqbal, Senin 23 Maret 2020. Tawaran rapid test virus corona ini telah diteruskan kepada pemerintah pusat. Iqbal mengatakan, keputusan pembelian alat tersebut sepenuhnya ada pada pemerintah di Jakarta. Tapi, keputusan untuk mendatangkan alat dari mana buat di Indonesia sepenuhnya keputusan pemerintah yang tahu persis kebutuhan di lapangan. Karena ada negara lain yang juga memproduksi, kata Iqbal. Turki mengklaim memiliki alat pendeteksi corona dengan akurasi hampir 100%. Alat ini ditawarkan Turki mampu mendeteksi corona melalui air liur dengan hasil yang keluar dalam waktu 60 menit. Bahkan, Turki baru merilis alat tes yang hasilnya bisa ketahuan dalam waktu hanya 15 menit, seperti yang diberitakan Anadolu. Setidaknya, Turki telah mengirimkan alat pendeteksi ini ke 13 negara di dunia. Jumat pekan lalu, dikutip dari Middle East Monitor, Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca melaporkan bahwa mereka telah mengirim 500.000 alat menguji corona ke Amerika Serikat. Indonesia sendiri telah mendatangkan ribuan rapid test dari Cina, tapi menggunakan spesimen darah.
Alat ini dinilai vital dalam upaya pemerintah mengendalikan penyebaran virus corona. Di sisi lain, keadaan sekarang di Indonesia. Kadinkes menangis, curhat tenaga medis tanpa APD. Kasihan, mereka ketakutan. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur atau Kalimantan Timur, Bahrani mendadak berlinangan air mata kala menceritakan kondisi tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi corona COVID-19. Sambil terisak tangis, Bahrani sempat dilansir Suara Indonesia Selasa 24 Maret 2020, mengaku jika tenaga medis siap tempur dan berperan aktif, melakukan yang terbaik meskipun dengan peralatan seadanya, karena masih belum tersedianya alat pelindung diri atau APD. Dalam kesempatan itu, Bahrani meminta agar masyarakat memberikan dukungan kepada para tenaga medis yang telah berusaha dengan ikhlas menangani penyebaran virus corona di Kutim. Saya minta masyarakat tidak menyinggung hal tersebut. Kasihan mereka juga manusia, punya keluarga, sama seperti yang lain. Mereka juga ketakutan. Namun, masih berupaya terus melakukan pelayanan dengan ikhlas. Saya tahu, karena aduan mereka semua ke saya, kata Bahrani sambil berlinang air mata. Terkait APD yang masih belum ada, Kadinkes menyampaikan persoalan bukan di anggaran namun lebih ke ketersediaan APD, di mana Dinkes telah melakukan pemesanan dan dijanjikan di awal April 2020 baru tersedia. Untuk itu, dirinya berharap kerjasama masyarakat untuk membantu para tenaga medis dengan mematuhi segala imbauan yang telah disampaikan Pemkab Kutim sebagai bentuk penghargaan kepada para tenaga medis tersebut. Mantan Direktur RSUD Kudunggal tersebut juga meminta masyarakat agar tetap berada di rumah, melaksanakan pola hidup sehat, dan melakukan social distancing untuk mencegah terinfeksi virus yang tengah menjadi pandemi global tersebut. Warga, silahkan tinggal di rumah, biar kami dan tenaga medis yang bekerja, kata dia. Di lain sisi, kasus di Indonesia digerebek polisi. Sedangkan di Indonesia, 11.480 box masker akan dikirim di Cina. Perusahaan kargo MJP, tempat digerebeknya 11.480 box masker oleh kepolisian, angkat bicara. Mereka membantah terlibat praktik ilegal penimbunan masker. HR General Affair MJP Cargo, Sophia mengatakan, masker tersebut milik seorang pria berinisial H. Sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Depok positif corona. Barang tersebut telah ada di gudang mereka. Karena kalau di sini sifatnya klarifikasi saja, saya luruskan. Saya perwakilan perusahaan MJP Cargo ya, seperti pengertian kargo, jasa pengiriman barang. Sebelum mencuat dari Presiden 2 hari lalu soal korban virus corona, pelaku sudah mengirim masker ke negara tertentu untuk tujuan misi kemanusiaan, kata Sophia di Jalan Marskal Surya Dharma, Neglasari, Tangerang. Menurut Sophia, masker tersebut rencananya akan dikirim ke Cina. Kedua pelaku diketahui pernah mengirim barang ke Cina sebanyak 2 kali. Namun, karena penerbangan ke Cina dibatasi, membuat masker tersebut tertahan di MJP Cargo. Rencana mau dikirim ke negara Cina. Kenapa ada di sini? Karena menunggu jadwal penerbangan, ujar Sophia. Sophia menegaskan, semua masker tersebut tak punya hubungan dengan perusahaannya. Masker tersebut dikelola secara personal oleh pelaku yang berinisial H. Itu dikelola pribadi, tapi kerjasama menggunakan jasa kemanusiaan di Cina. Barang ini menunggu jadwal penerbangan dari Indonesia ke Cina, kata dia. Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan kepolisian, keduanya berencana mengirim masker tersebut ke luar negeri. Setelah dicek, barang ini tidak ada izin edar dari Kemenkes. Kemudian memang rencana dikirim ke luar negeri, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam jumpa pers di lokasi tempat ditemukannya masker. Yusri menuturkan, kedua pelaku diketahui telah mengirim ribuan masker ke 3 negara terpapar virus corona. Namun polisi belum menemukan data perjalanan pengiriman barang. Keterangan awal,
3 kali pengiriman ke luar negeri sejak adanya isu suspek corona. Ini didalami penyidik tentang perizinan apakah boleh pengiriman ke luar negeri dengan jumlah besar, ujar Yusri. Kata netizen, katanya cinta NKRI, ternyata pengkhianat, jual negara ke Cina. Bagaimana menurut pendapat Anda?